Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini kita sudah masuk di materi tentang siklus air. Kita sudah masuk di materi siklus air. Jadi yang mana itu yang dibilang siklus air? Siklus air itu artinya ada satu perputaran yang dimana perputaran dari perjalanan si air itu. Bagaimana itu jalannya air, dia pokoknya tetap putar Ji. Ini menjadi satu siklus, satu putaran. Jadi satu siklus. Airnya yang dari laut, terus naik ke langit. Oh, kok bisa naik ke langit? Dari awal, dari langit turun lagi ke bumi, begitu seterusnya. Itu yang namanya siklus air. Jadi siklus air itu satu putaran perjalanan air. Nah, eh, perlu Ananda ketahui bahwa siklus air ini jadi air itu sudah tadi ya siklus air itu satu putaran. Nah, jadi air ini merupakan materi yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena air ini dapat dijumpai dalam banyak bentuk. Dalam banyak bentuk ada padatan, ada bentuk cair, dan ada juga dalam bentuk gas. Nah, eh tidak tahu ya bentuk-bentuknya air itu banyaknya dari padatan, kayak es batu, cairan. Sesungguhnya perlu Anda ketahui bahwa 2/3 bagian dari dunia ini itu isinya adalah air. Jadi air di tubuh kita saja itu air yang lebih banyak. Makanya dianjurkan dalam ilmu kesehatan bahwa kita manusia harus meminum minimal 3 gelas, 3 gelas, minimal 8 gelas dalam satu hari. Nah, air itu penting buat tubuh manusia, bahkan untuk bumi juga penting. Nah, terus bagaimana Ibu ini tentang siklus air? Kenapa dikatakan tadi satu putaran, satu lingkaran begini? Itu namanya satu siklus. Nah, jadi kan kita tahu kalau misal air itu kan ada di mana? Biasanya kalian dapatnya ada di laut ya, ada di laut ini. Air itu banyak ada di laut. Nah, terus bagaimana caranya air naik ke atas? Ini kan satu siklus ini, putaran ini dia, satu putaran ini. Nah kan, jadi air itu kan ada di laut satu, air ada di laut. Nah si air ini ada namanya menguap, kayak air mendidih. Air mendidih kan ada uapnya. Kalau panas toh ada uapnya. Nah sama, air itu di laut kan kena panas matahari kan ya, kena panas matahari, dia itu panas. Panas akhirnya dia menguap. Seperti air mendidih dia menguap. Itu dalam bentuk gas. Ya kan makanya tadi dikatakan bahwa air itu bisa ditemukan dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Jadi dia menguap. Nah, jadi gas ini toh ada kena panas, dia panas, akhirnya si airnya itu menguap. Menguap. Kalau tidak percaya Dian dibilang menguap, coba masak air toh mendidih. Taruh mi tangan tak di atasnya itu panci yang mendidih. Kan ada uapnya itu, nah kena tangan tak. Coba ketika uapnya itu kena tangan tak, basah tidak? Nah, basahnya tangan tak itu menandakan bahwa uap itu adalah air. Nah, sama halnya dengan yang ini, di siklus air. Di air di lautan itu panas. Jadi dia menguap ke atas, menguap terus naik. Akhirnya dia sampai eh, karena kan suhu di atas ini, di langit itu kan dingin dia. Dia dingin. Nah, kalau dia dingin, dia pasti tentunya dia akan berubah menjadi padatan. Toh, kalau dia panas, dia kan menguap si air ini. Ini kan cair. Panas, kena panas, matahari dia menguap jadi gas. Naik di atas di sini ternyata suhunya dingin. Karena dingin makanya dia agak padat tapi enggak kayak sepadat es batu ya. Dia cuma agak lebih padat. Enggak dalam bentuk gas lagi. Enggak dalam bentuk air juga. Padat akhirnya dari padat-padatnya itu mereka itu kan uap air kan banyak yang naik. Nah, itu yang menjadi awan.
awan yang kalian lihat itu adalah uap-uap air yang terkumpul, yang padat, karena suhu di atasnya itu dingin, makanya dia bentuk awan. Nah, ketika awannya itu bergabung, ya semakin berat beban yang dikandungnya, ke tidak berat, makanya itu jadi kayak hitam nih, tak kumpul itu hitam. Nah, itulah yang kemudian karena kena, pas itu matahari di belakangnya, kan awan hitam biasa tertutup sama matahari. Nah, ada matahari belakangnya, panas, eee, akhirnya dia meleleh, jadilah air hujan yang turun dari awan itu. Dari awan kan, si awan ini dia tak kumpul mi semua, tuh makanya jadi awan gelap, awan atau bahkan juga kalau misal tidak, gelap sih, tapi dia sudah tidak bisa menanggung beban-beban beratnya, kena sinar matahari, ya kan pasti matahari, masa matahari mau mati? Tidak toh, selalu memang ada mataharinya, cuma kadang tertutup awan. Nah, kalau sudah tertutup awan begitu, nah pas ini awan yang berat sekali begitu, makanya dia berubah jadi cair. Berubah jadi cair, dia nih yang turun menjadi hujan. Nah, hujan. Oh, hujan itu kan air juga, hujan. Nah, hujan turun ke mana? Pasti ke tanah, toh ke tanah, ke laut, ke danau, ke sungai. Nah, itu kan air mengalir turun dari tanah, turun lagi, nanti dia kembali terkumpul di laut. Air sungai, danau, dia kan semua terkumpul nanti di laut. Nah, sampai di laut, begitu lagi, terjadi lagi penguapan, naik lagi. Nah, itulah satu siklus. Itu namanya siklus air. Jadi dia ji tak putar terus dari air laut, toh menguap, naik. Uap nyampe di atas, dingin, dia jadi awan, tidak awan, maupun ini turun, itu kan awan, uap airnya itu turun, dia jadi hujan, hujannya turun turun kembali lagi ke laut. Nah, seperti itu namanya satu siklus siklus air. Jadi paham ya, yang dikatakan siklus air, nanti kita ndak tahu lagi, gimana itu dibilang siklus air. Itu kita putar, dari air laut naik menguap, jadi awan, awannya lagi yang turun jadi hujan, terus kembali lagi air yang turun diserap bumi, turun ke danau atau laut kembali ke sungai kembali lagi ke laut, begitu seterusnya. Jadi, mungkin hari ini catatan tidak ada tugas, jadi silakan kalian catat, apa yang saya kirimkan di grup, kalau ada, yang ingin ditanyakan boleh kalian tanyakan nanti di grup. Terima kasih, mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.